الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمر أمتي بين 60 و70 أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang Allah telah berikan kepada kita semua, rahmat yang sangat besar, yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab hidayah inilah maka kita akan ada kemampuan untuk menyempurnakan perintah Allah dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan asbab hidayah inilah kita ada kemampuan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyempurnakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu tidak akan bisa seorang melakukannya kecuali orang tersebut ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin beberapa hari lagi kita akan jumpa yang namanya bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk daripada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Yang sebagaimana dalam Al-Qur'an mengatakan, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Apa saja 4 bulan yang mulia? Hadis mengatakan salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Satu posisi terpisah daripada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu apa? Bulan Rajab yang sekarang kita akan hadapi. Maka para hadirin, Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Daripada sekian 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Dan di situ Allah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala berwasiat di 4 yang mulia, khusus di bulan Rajab yang akan datang. Apa pesan Allah? Fala tadzlimu fihi anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan yang mulia. Para hadirin, apa sih zalim? Ulama mengatakan al-zulmu wa nusyad bil ghairi mahari. Zalim adalah meletakkan
meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Masker tempatnya di mulut, tapi kalau kita masker pakai untuk kaos kaki, zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Apa dia maksud zalim? Segala nikmat yang Allah berikan jangan sampai kita salah menggunakan. Kenapa? Kalau kita salah menggunakan berarti zalim dengan nikmat tersebut. Mata merupakan nikmat daripada Allah, jangan sampai kita salah menggunakan. Gunakan mata yang sebaik-baiknya. Kalau kita gunakan mata untuk maksiat, berarti zalim dengan nikmat mata. Mulut kita gunakan untuk berbicara kebaikan. Tapi kalau kita mulut untuk berbicara perkara-perkara yang tidak benar, berarti zalim dengan nikmat mulut. Itu pun telinga, itu pun pikiran kita, detik jantung kita, detik hati kita. Gunakan yang sebenar-benarnya, karena ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala tadzlimu fihi anfusakum, jangan kalian zalim. Para hadirin rahimahullah, kezaliman bukan saja Allah haramkan di 4 bulan yang mulia. Kezaliman Allah haramkan bukan hanya di bulan Rajab, bukan. Tapi sepanjang hidup kita, sepanjang dunia masih ada, tetap Allah haramkan kezaliman. Ya ibadi, inni haramtu dzulma wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman atas umatku, dan saya jadikan kezaliman sesuatu yang diharamkan di antara kalian, maka jangan sekali-kali saling zalim-zalim. Jadi para hadirin, mengapa Allah tegaskan keharaman di bulan Muharram, khusus di bulan Rajab? Sedangkan kezaliman bukan hanya di bulan Rajab, sepanjang hidup ada Allah haramkan kezaliman. Kenapa? Di bulan Rajab ada kelebihan, dan kelebihan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah kalian semua sholat 5 waktu dan sholat wusta. Apa yang maksud wusta? Sholat asar. Mengapa Allah mengulangi sholat asar? Bukankah asar telah masuk di kata-kata 5 waktu? Hafizu ala sholawat, hafizu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu. Allah mengulangi wassolatil wusta. Apa wusta? Sholat asar. Mengapa Allah ulangi sholat wusta? Disebutkan sholat asar, padahal asar sudah masuk kategori 5 waktu. Kata ahli tafsir mengatakan, kenapa sholat asar ada kelebihan dan kelebihan tidak ada di sholat yang lain? Maka saking pentingnya Allah ulangi wassolatil wusta dan sholat asar. Itu pun para hadirin kezaliman di bulan Rajab. Maka para hadirin, al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada satu sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Curhat, ya Rasulullah, inna li fulanatan tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa anna tu'zi jiranaha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu, salatnya paling banyak, puasanya setiap hari, sedekahnya Masya Allah gak bisa dibilang saking banyaknya, tapi akhlak kurang baik. Apa? Suka zalim tetangganya. Wa annaha tu'zi jiranaha. Cuma satu akhlak yang kurang bagus, cuma satu akhlak yang kurang bagus, suka menyakiti tangganya, baik dengan sikap, dengan perkataan, dengan tingkah laku, sehingga tetangga tersakiti. Itu bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, inna finnar wa imata. Baginda Rasul bersabda, kalau dia mati masuk neraka. Kenapa? Suka zalim dengan orang lain. Tapi sebaliknya kata Nabi, satu pemuda curhat lagi, ya Rasulullah, inna li fulanata tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa tasaddaqu fil aswaq ghairu annaha la tudzi jiranaha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga lagi satu,
Masya Allah, kalau sholat cuman sholat fardu saja, kalau puasa cuman Ramadan saja, senapis nggak pernah, cuman Ramadan saja ya Rasulullah. Sedekahnya semampunya, tapi akhlaknya bagus. Walau annaha la tu'zi jirana, tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah zolim dengan tetangganya, sehingga tetangganya nyaman aman menjadi tetangga dia. Itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Inna fil jannah wa immatat. Kata Nabi, inna fil jannah wa immatat. Kalau dia mati pasti surga. Jadi perhatian. Maknanya apa? Amal yang paling tinggi setelah ibadah fardu adalah menjauhi perkara yang haram. Istanib adal muharramat fakul a'budan nas. Jauhilah perkara-perkara yang Allah haramkan, maka kamu akan menjadi manusia ahli ibadah. Siapa orang ahli ibadah? Bukan berarti orang banyak sholat sunnah, bukan. Tapi setelah ibadah fardu, dia jauhi perkara-perkara yang haram. Kenapa? Hadis mengatakan, wa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum fantahu. Dalam riwayat mengatakan, wahai umatku, jikalau saya perintahkan suatu perintah, lakukan semampu kamu. Tapi jikalau saya melarang, hentikan seketika. Maknanya apa? Ibadah semampunya, sedekah semampunya, puasa sunnah semampunya, sholat fardu nggak bisa berdiri sambil duduk, duduk nggak bisa sambil tidur miring. Tapi kata Nabi, wa idza nahaitukum fantahu, jikalau saya larang, hentikan, nggak bisa ditawar. Maka para hadirin itulah, marilah menjelang bulan Rajab kita memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kama ballaghna Rajab. Minta supaya dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang yang sehat tapi nggak sempat jumpa bulan Ramadan. Maka para hadirin, kenapa? Masya Allah, kita hidup dia sementara saja. Dalam riwayat mengatakan, a'maru ummati baina sittina sab'in, umurnya umatku di antara 60 atau 70 tahun. Maknanya apa? Semakin hari semakin berkurang kekuatan kita, semakin hari semakin loyo. Itu tandanya semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah baginda Rasul bersabda, "Man al-aqyas?" Wahai sahabatku, siapa orang paling cerdas? Sehingga sahabat mengatakan, Allah wa Rasul alam, hanya Allah dan Rasul yang maha tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, akhir nas man aksarudaka lil maut wa asyadu isti'adha lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang setiap hari, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang setiap hari memperbanyak ingat mati dan menyiapkan amal untuk menghadapi kematian. Inilah orang paling cerdas. Mengapa orang paling cerdas? Orang yang setiap hari memperbanyak ingat mati. Mengapa orang cerdas? Orang yang senantiasa mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian. Karena dunia enggak selamanya. Dan kita harus yakin setelah kematian akan hidup yang selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka rahmatullah, marilah menjelang bulan Rajab kita bersihkan hati kita supaya kita benar-benar ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajabul syahrut taubat, bulan Rajab bulan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahrul qurbah, sedangkan bulan Sya'ban bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan syahrun yukaffiru dzunub, sedangkan bulan Ramadan bulan yang akan dihapus dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, semoga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mati husnul khatimah. Ja'alana Allah iyyakum minal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin wa tazawwada wa taqabbal ya ulil albab.